Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan aku Rizky Tirayo di channel Ruang Edit. Dan pada video kali ini kita bakalan membahas pengenalan tools Pixel Lab Part 2. Dan di video kali ini kita akan bahas pengenalan tools yang ada di bagian bawah. Jadi simak baik-baik ya. Kita akan mulai dari tools yang paling kiri bawah. Tools yang paling kiri bawah ini yang ada gambar 3 lingkaran itu yang saling menyatu, itu namanya tools project. Jadi kalau teman-teman mau buat project baru bisa klik di sini. Nah, ini ada berbagai macam variasi yang ada di tools project, mulai dari membuka project yang sudah kita simpan ataupun membuka project baru. Teman-teman tinggal pilih deh mau project yang seperti apa, mau yang ini kah, ini atau ini, ataupun yang kosong juga boleh. Tinggal kita aja yang mau atur ukurannya di image size. Itu untuk tombol yang pertama. Dan untuk tombol yang kedua yang ada huruf A ini adalah tombol untuk mengatur teks atau biasa disebut dengan text tool. Jadi kalau teman-teman klik di sini dan belum ada teks sama sekali, maka dia akan muncul hanya dua seperti ini. Akan tetapi kalau teman-teman mau tambah teks di sini, maka dia akan berubah menjadi seperti ini. Kita mulai dari styles aja. Nah, kalau styles ini kita bisa membuka styles yang sudah kita simpan sebelumnya dari teks-teks yang telah kita edit atau style-styles yang sudah ada. Jadi teman-teman supaya nggak ngedit lagi, misalnya udah edit ya kayak gini ya, udah diedit. Nah, teman-teman suka teksnya kayak gini, terus mau simpan supaya nggak ngedit lagi dari awal, bisa klik save di sini. Nah, dan bisa buka di browse, terus klik my styles. Nah, ini ada styles kita yang sudah disiapkan. Kemudian kita bisa juga di tombol delete untuk menghapus. Selanjutnya ada tombol copy untuk menduplikat menjadi dua. Ada juga tombol to front dan to back. Ini fungsinya seperti di layer, akan tetapi kalau kita klik ke to back, misalnya kita rubah ya dua teks ini. Nah, kurang lebih seperti ini. Kalau misalnya kita klik yang di Rizky, terus kita klik to back, maka dia akan menjadi di belakang. Kalau kita klik to front, maka dia akan menjadi di depan. Dan kita lanjut ke tombol selanjutnya, itu ada tombol position. Tombol position ini fungsinya untuk mengatur posisi teks secara manual. Teman-teman bisa klik di tanda panah, mau ke kiri, ke kanan, atas, bawah bisa. Bisa juga ditambah ukurannya kalau misalnya mau lebih jauh. Bisa juga dikurangi kalau mau lebih dekat. Ataupun kalau teman-teman mau yang manual, bisa rong aja kayak gini. Kita lanjut ke tombol selanjutnya, itu ada relative position. Relative position ini fungsinya adalah untuk memposisikan tulisan kita ke posisi-posisi yang relatif atau sering kita pakai, baik itu di paling kiri atau di tengah, paling kanan, paling atas, ke tengah lagi, atau paling bawah. Dan kemudian kita ke tombol size. Tombol size ini adalah tombol yang digunakan untuk mengatur besar ukuran dari teks. Kalau kita ke kanan dibesarin, ke kiri dia jadi kecil. Dan selanjutnya kita ke tombol padding. Tombol padding ini fungsinya adalah untuk membuka kotak atau memperluas kotak. Kalau kita klik di left padding, maka kotak yang sebelah kiri akan lebih membuka dan menutup. Dan kita serong-serong begini, maka kotak yang sebelah kiri atau sisi yang sebelah kiri akan membuka dan menutup. Sedangkan kalau kita klik di right padding, maka sisi yang kanan akan membuka dan menutup. Kemudian kita ke color, ya jelas-jelas di sini color itu kita bisa mengganti warnanya dari teks kita. Kita hanya bisa mewarnainya dengan warna color dan gradient. Kalau color itu mewarnai hanya satu warna. Kalau gradient itu bisa 2 atau 3 lebih warna. Nah, jadi warnanya ada gradasi gitu. Kemudian selanjutnya kita ke tekstur. Tekstur ini adalah kalau kita mau memasukkan suatu tekstur atau suatu gambar dalam teks. Jadi kita klik di situ dan kita bisa pilih gambar yang kita mau. Nah, itu ada teksnya juga. Masuk teks kan di dalam. Kemudian kita ke tombol opacity. Opacity ini adalah tombol dari kecerahan tulisan kita. Kalau kita turunin dia bakalan jadi pudar, dan kalau kita kasih 100% maka dia akan menjadi terang. Kemudian kita ke tombol rotate. Rotate ini adalah tombol untuk memutar teks. Lanjut lagi ke masking. Masking ini adalah tombol untuk
masking ya seperti biasa, tapi untuk tahap ini kayaknya agak sulit karena masking itu ya memang sulit dalam editing. Kemudian kita lanjut ke font. Nah, font di Pixellab itu sudah ada bawaannya. Jadi font ini fungsinya untuk memperindah tulisan yang ada di Pixellab kita atau editing kita. Kita bisa ganti fontnya menjadi ini, lebih enak kan dilihat. Terus kita lanjut ke style. Style ini fungsinya kayak mempertebal untuk di B, dan tulisan miring untuk di I, dan underline itu untuk di U. Dan kalau T yang garis ini itu untuk menghilangkan semua efek. Kemudian kita ke curve. Jadi curve ini fungsinya adalah untuk melengkungkan tulisan. Nah, kalau kita kurangin dia jadi lengkung ke bawah, kalau kita naikin dia jadi lengkung ke atas. Terus kita lanjut ke background. Jadi kita bisa taruh background di belakang teks kita, akan tetapi tidak melewati kotak putih tersebut. Nah, ini bisa juga diganti warnanya. Terus kita lanjut ke align. Align ini adalah posisi teks kita mau mulai dari tengah, dari kanan atau dari kiri, seperti ini. Terus kita pergi ke align, maka kalau kita klik paling kiri, dia akan jadi paling kiri. Kalau kita klik tengah, maka dia akan jadi di tengah. Dan kalau kita klik yang kanan, maka akan jadi yang kanan. Terus kita lanjut ke spacing. Spacing ini fungsinya adalah untuk mengatur jarak antar huruf. Nah, itu kalau teman-teman klik di letters. Tapi kalau klik di words, maka kata per kata yang akan lebih jauh. Kalau letters, dia huruf per huruf. Kemudian kita ke line spacing. Line spacing ini adalah jarak spasi antara teks atas dan teks bawah. Jadi kalau teman-teman kurangin, maka dia akan jadi lebih dekat, dan kalau ditambahin dia akan lebih jauh. Kita lanjut lagi ke stroke. Di stroke ini fungsinya itu adalah untuk memberikan garis pinggir di teks kita. Kita nyalakan dan kita ganti warnanya. Nah, menjadi kuning, putih, ataupun mau merah bisa. Bisa juga atur ketebalan stroke-nya atau garisnya di sini. Kemudian ada juga yang namanya shadow. Shadow ini fungsinya untuk mengatur bayangan-bayangan yang ada di belakang tulisan. Kita bisa ganti warnanya, turunin opacity-nya, naikin opacity-nya, blur radius bisa kita tingkatin, outer glow juga bisa diatur, offset X, offset Y, itu bisa. Kemudian kita lanjut ke inner shadow. Nah, inner shadow ini adalah bayangan dari dalam. Kalau kita lihat seperti ini, nah blur radiusnya bisa naikin, nah bayangannya akan muncul di dalam. Beda sama shadow tadi yang bayangannya muncul di belakang teks. Kemudian kita lanjut ke perspektif. Di perspektif ini kita bisa membuat teks kita menjadi 3 dimensi secara manual. Dan kalau 3D rotate, ini tidak sama kayak tadi ke yang rotate. Yang rotate itu cuma putar ke dalam satu arah. Akan tetapi kalau 3D rotate itu kita bisa putar ke berbagai arah. Kemudian ada juga 3D text, kita bisa buat teksnya jadi bentuk 3 dimensi. Kemudian ada 3D shadow, kita bisa buat bayangan di bawah teksnya. Kita juga bisa reflection untuk membuat efek kayak di atas kaca tulisan kita. Itu untuk bagian teks, dan kita akan lanjut ke bagian sebelah. Di bagian tengah ini adalah object tools. Jadi kita bisa mengatur objek sama kayak teks tadi. Nah, kalau kita masukin sebuah foto atau sebuah gambar, misalnya gambar yang ini, masukin ya, terus kita lihat kan tadi. Nah, ini udah langsung berubah tuh kayak tadi. Sama seperti tombol teks tadi yang di bagian sini itu sama, cuma ini khusus teks, kalau ini khusus objek. Jadi kalau teman-teman mau mengedit objek itu di sini, kalau mengedit teks di sini. Sama kayak fungsinya tadi, delete untuk menghapus, dan di sini juga ada crop. Jadi ini untuk memotong gambar yang kita mau. Nah, dia jadi kecil. Di sini juga ada copy untuk menduplikat, front to back untuk memindahkan ke layer secara lebih efisien. Terus ada juga position, relative position sama kayak tadi udah dijelasin. Dan ini juga ada relative size, ini untuk mengatur ukuran. Di sini juga ada color untuk memberikan warna yang baru. Di sini juga ada tekstur sama kayak tadi untuk memasukkan sebuah gambar di dalam kotak tersebut. Dan di sini juga ada opacity lagi, sama kayak tadi. Opacity itu untuk menurunkan tingkat kejernihan atau kecerahan dari suatu gambar. Dan ada color filters. Nah, kalau color filters ini fungsinya kayak Lightroom gitu, untuk mengubah tingkat warna atau mengatur warna, saturation, brightness, kecerahan bisa diatur, kontras bisa. Sama juga tadi ada stroke. Di sini kita bisa atur garis pinggir.
Terus ada eraser. Nah, eraser ini fungsinya untuk menghapus dari gambar yang ada. Kita bisa klik di sini untuk memperbesar ukuran penghapus kita, dan kalau klik yang kanan ini untuk memberikan feather atau kehalusan. Kalau kita klik di sini, ini adalah tingkat kita akan mengambil titik untuk menghapus supaya nggak kepentok jari gitu. Nah, kita bisa atur kayak gini. Kalau misalnya kita deketin ini, maka dia akan jadi di dekat sini. Kita bisa kontrol di sini. Kalau kita jauhin, maka lebih enak ngapusnya. Lanjut ke erase color. Nah, erase color ini adalah fitur yang sangat bagus untuk pixel lab karena kita bisa menghapus background foto lewat erase color ini. Kita bisa menghapus semua warna, akan tetapi kita harus mengambil sampelnya dulu. Nah, kita ambil sampelnya ini, misalnya warna ini, terus kita pick color. Nah, dia jadi hilang. Kemudian juga ada rotate sama kayak tadi, 3D rotate juga ada. Terus ada juga 3D shape untuk membuat menjadi 3 dimensi. Ada juga perspektif, dan ada juga shadow seperti tadi. Nah, sama, kurang lebih sama aja sih, inner shadow dan emboss. Kurang lebih seperti itu untuk tools yang di bagian tengah. Kemudian kita ke tombol yang sebelahnya. Ini adalah tools yang digunakan untuk mengatur kanvas. Jadi kalau tadi kan objek, ini kanvas. Kalau mengatur kanvas itu di sini. Kita bisa mengganti warna kanvasnya di color, gradient. Dan kita juga bisa bikin transparent. Kita juga bisa memasukkan image size dari sini. Terus kita juga bisa masukkan gambar. Nah, ini gambar yang sudah tersedia di Pixel Lab. Tapi kalau kita mau yang dari galeri, kita bisa juga klik di from gallery dan masukkan gambar. Tapi kalau kita mau dari from kamera atau langsung foto juga bisa. Dan yang paling kanan ini adalah tombol untuk mengatur efek dari kanvas. Jadi ini hanya pengaruh kanvas untuk kanvas. Jadi dua tombol ini hanya pengaruh di kanvas saja. Kalau kita klik rotate, maka ia akan terputar. Kalau kita klik vignette, maka dia akan muncul garis tepi atau garis bayang-bayang tepi gitu, kayak orang udah mau pusing gitu. Terus ada noise ini untuk memberikan efek bintik-bintik, dan ada juga stripes untuk memberikan efek garis-garis. Ada juga brightness untuk menaikkan kecerahan, ada juga kontras untuk menaikkan kontras dan menurunkan kontras. Ada juga hue tadi untuk menaikkan hue atau warnanya, dan juga saturation untuk menaikkan saturasi dari warna yang ada di kanvas. Dan kurang lebih seperti itu untuk pengenalan tools yang ada di bagian bawah. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian yang nonton video ini. Jangan lupa untuk tinggalkan like, share, komen, dan jangan lupa subscribe agar Ruang Ngedit bisa memberikan video-video pembelajaran untuk editing yang baru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.